Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagas Pradipta. Saya merupakan mahasiswa hukum semester 6 di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video yang dimana video ini dikhususkan untuk ujian tengah semester saya yang dimana di mata kuliahi oleh hukum perdata internasional. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video yang dimana menjelaskan terkait kasus hukum perdata internasional dan menganalisis kasus tersebut. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini saya akan mengangkat terkait kasus sengketa warisan warga negara asing, yaitu kasus mendiang AM, warga negara Belanda, dan istrinya warga negara Indonesia di Bali. Kita ke latar belakang kasus tersebut. Jadi, ada seorang pria yang bernama AM, berkewarganegaraan dari Belanda, menikah secara sah di Indonesia dengan seorang perempuan warga negara Indonesia yang bernama atau berinisial Nyonya S. Mereka tinggal di Ubud, Bali selama 18 tahun dan menjalankan bisnis villa dan galeri seni. Lalu, mereka tidak pernah mencatatkan pernikahan mereka di luar negeri, yaitu Belanda, tempat tinggal si AM tersebut. Lalu, mereka memiliki anak angkat yang diangkat secara adat Bali, namun tidak melalui adopsi resmi berdasarkan hukum negara. Nah, setelah itu, AM meninggal dunia pada tahun 2023 tanpa membuat wasiat atau testamen. Nah, aset almarhum tersebar di dua negara. Yang pertama di Indonesia, yaitu tanah atas nama istri. Karena warga negara asing ini tidak boleh memiliki tanah, rekening bank maupun properti usaha. Lalu di Belanda, mereka memiliki warisan keluarga dan satu apartemen kecil. Nah, setelah kematiannya si AM ini, para kerabat AM dari Belanda mengklaim sebagian harta yang berada di Indonesia dengan alasan mereka mereka ini adalah ahli waris berdasarkan hukum Belanda. Nah, sementara itu, si istri warga negara Indonesia ini dan anak angkatnya ini menolak dengan dasar bahwa semua usaha yang dibangun bersama di Indonesia dan mereka tinggal di sana. Nah, kenapa kasus ini bisa apa namanya menjadi kasus dari hukum perdata internasional atau isu hukum perdata internasional? Yang pertama, tentu eh, dua konflik antara dua negara. Nah, yang kedua, hukum negara mana sih yang berlaku dalam pembagian warisan tersebut? Lalu yang ketiga, apakah anak ini, si anak angkat ini secara adat Bali diakui sebagai ahli waris menurut hukum Belanda? Lalu yang keempat, bagaimana hukum Indonesia ini mengatur kepemilikan dan warisan oleh warga negara asing? Nah, melihat dari kasus yang saya bacakan tadi, kita analisis terkait titik taut, ya, yang dimana titik taut ini ada dua ya, titik taut primer dan titik taut sekunder. Yang pertama dulu, titik taut primer. Tentu kewarganegaraan pewaris, yaitu AM yang dari Belanda. Sesuai asas hukum dalam hukum perdata internasional, hukum negara asal pewaris yaitu Lex Patriare Patriae, sorry, biasanya berlaku untuk pengaturan warisan pribadi. Nah, mungkin dari titik taut primer ini hanya dari keluarga negaraannya saja. Lalu yang kedua ini yaitu titik sekunder, titik taut sekunder. Yang pertama itu ada domisili atau tempat tinggal si pewaris, yaitu sang istri yang berada dari Indonesia di Ubud, Bali. Nah, dalam banyak sistem hukum termasuk EU dan Indonesia, jika pewaris telah lama tinggal dan menetap di suatu negara, hukum tempat tinggal tetap dapat menggantikan hukum kewarganegaraan dalam prinsip habitual residence. Lalu yang kedua, letak benda tetap atau lendak properti tersebut berada. Itu lex recitae. Nah, kan
tadi seperti yang kasus tadi yang saya jabarkan bahwa properti warisan tersebut berada dari sebagian di Indonesia. Nah, aset yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah tunduk pada hukum tempat benda berada, yaitu lex situs. Oke. Nah, terkait titik taut yang saya jelaskan tadi bahwa kita bisa apa namanya menemukan hasil dari permasalahan kasus tersebut. Yang pertama, kerabat di Belanda kemungkinan hanya berhak atas aset yang berada di Belanda. Nah, lalu yang kedua, aset yang berada di Indonesia, terutama properti yang tidak diwariskan kepada warga negara asing dan lebih cenderung jatuh ke tangan pasangan sang istri. Gitu. Dengan catatan bahwa aset tersebut memang dibeli secara sah dan tidak melanggar larangan kepemilikan oleh warga negara asing. Mungkin seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan terkait kasus yang tadi ya, bahwa kasus warisan antara warga negara asing ini menunjukkan kompleksitas hukum perdata internasional ketika melibatkan unsur lintas negara. Nah, dalam kasus ini itu hukum yang berlaku terhadap warisan ditentukan berdasarkan titik taut primer, yaitu kewarganegaraan pewaris, itu di Belanda. Namun, karena pewaris telah lama berdomisili di Indonesia, titik taut tersebut berubah menjadi titik taut sekunder yang berupa tempat tinggal tetap tetap turut dipertimbangkan. Nah, selain itu, aset tidak berkarat seperti tanah yang berada di Indonesia ini tunduk pada hukum yang berada di Indonesia yang melarang kepemilikan oleh warga negara asing, sehingga secara hukum tidak dapat diwariskan kepada sang ahli waris, yang dimana sang ahli waris ini adalah warga negara asing. Seperti itu. Jadi sengketa juga diperumit dengan status anak angkat secara adat Bali yang tidak diakui sah menurut hukum nasional maupun hukum Belanda, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris. Akhirnya hak waris atas aset Indonesia cenderung jatuh kepada sang istri yang merupakan warga negara Indonesia. Nah, sedangkan keluarga pewaris di Belanda hanya berpeluang menuntut warisan atas aset yang berada di luar wilayah Indonesia, yaitu yang berada tentunya di wilayah Belanda. Nah, jadi kasus ini itu mencerminkan pentingnya memahami interaksi antar sistem hukum nasional dan internasional dalam penyelesaian perkara perdata lintas negara. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan kata yang saya sampaikan karena saya mungkin masih belajar. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.